Rasul menyebutkan di sini dua-dua umir tu, aku diperintahkan, ayat ke-11 ayat 12 juga aku diperintahkan. Taib, yang ayat ke-11 aku diperintahkan untuk jelaskan al-ma'mur bihi, maksudnya aku diperintahkan untuk apa? Untuk ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, perintahnya apa? Al-ma'mur li ajlihi, yaitu aku diperintahkan dengan tujuan. Aku beribadah ikhlas, tujuannya apa? Yaitu dengan ibadah yang kualitas tinggi. Aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri. Taib. Kita tahu konsekuensi Nabi SAW adalah seorang Nabi. Tentu dia yang pertama kali Islam, ya enggak? Dia seorang Nabi, baru kemudian yang Islam berikutnya Khadijah, Abu Bakar. Ya. Kalau gitu, apakah maksud Allah Nabi diperintahkan untuk menjadi orang Islam pertama? Tentunya tidak. Karena Nabi secara otomatis, secara zaman, secara waktu, dia yang pertama kali Islam. Paham atau tidak? Terus buat apa dia diperintahkan? Itu tahsilul hasil. Bagaimana diperintahkan sesuatu yang sudah terjadi pada Nabi. Jadi untuk mengartikan dan aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama kali masuk Islam, ini kurang pas maknanya secara makna. Oleh karenanya ditafsirkan oleh sebagian ulama, ini maksudnya bukan untuk menjadi orang pertama Islam, tetapi maksudnya secara kualitas, bahwasanya aku harus menjadi orang yang paling top dalam peribadatan. Maksudnya demikian. Nomor satu dalam peribadatan, bukan nomor satu secara zaman. Karena secara zaman memang Nabi ya otomatis pertama kali masuk Islam karena dia Nabi. Umatnya belakangan. Paham maksud saya? Jadi bukan maksudnya wa umirtu li an akuna awal muslimin, aku diperintahkan menjadi orang yang pertama masuk Islam, bukan begitu maksudnya. Karena Nabi memang orang pertama masuk apa? Islam. Tapi maksudnya orang yang paling pertama dalam kualitas apa? Ibadah, kualitas Islam. Itu maksudnya. Kualitas Islam. Ya. Oleh karena sebagian ulama berkata ini dalil bahwasanya Rasulullah adalah Rasul terbaik karena Allah merintahkan Nabi untuk menjadi orang pertama dalam kaum muslimin, dan kaum muslimin mencakup bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi-nabi juga dulu di atas agama apa? Islam. Sehingga Nabi harus menjadi nomor satu dan dia adalah Rasul terbaik dari seluruh para Rasul. Dia Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Makanya Rasulullah SAW berkata, Ana Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyamah wala fakhar, dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ya, bukan keluar sekarang kemudian goyang-goyang. Aku adalah orang yang pertama kali keluar pada hari kiamat kelak dari kuburan dan aku tidak apa? Tidak sombong. Jadi makanya Nabi SAW berkata, Fa'ana atqakum lillah wa akhsyakum wa a'lakum billah, a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku yang paling khusyuk kepada Allah, dan aku orang yang paling tahu daripada kalian tentang Allah. Ketika ada 3 orang datang kepada istri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi SAW, ya, fi ahli atau fi sir. Ada 3 orang yang semangat beribadah di kalangan para sahabat datang kepada istri Nabi, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi di rumah. Karena mereka enggak tahu. Kalau di luar mereka bisa lihat Nabi di masjid, Nabi lagi safar. Tapi kalau di rumah Nabi ibadahnya bagaimana? Maka akhirnya istri Nabi kabarkan Nabi itu begini. Faka'annahum taqalluha. Kemudian mereka menganggap kok ibadah Nabi segitu. Nabi udah diampuni dosa yang terlalu akan datang. Kalau Nabi segitu kita harus lebih banyak. Ini secara logika. Mereka pakai logika. Nabi sudah dijamin masuk surga, kalau ibadahnya 10 kita harus 100 karena kita enggak terjamin. Logika mereka oke. Benar atau tidak? Kalau Nabi yang sudah dijamin masuk surga, kalau taruhlah ibadahnya 10, kita yang tidak jelas harusnya ibadahnya 20 supaya kita selamat. Akhirnya mereka berkata salah satunya, "Inni la asum wa la uftir." Saya akan puasa terus dan tidak pernah berbuka, tiap hari puasa. Yang satu berkata, "Sa usolli wa la anam." Saya akan salat malam semalam suntuk, saya tidak tidur. Yang satu berkata lebih canggih lagi, saat tazil Indonesia, saya enggak mau nikah sama perempuan. Perempuan bikin masalah ya. Mengganggu ibadah. Sudah, saya enggak mau nikah. Subhanallah, Rasulullah SAW kemudian sampai kepada Nabi. Nabi marah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang ngomong begini. Fa inni atqakum lillah. Saya yang paling bertakwa kepada Allah. Saya yang paling bisa beribadah kepada Allah. Saya yang paling ngerti tentang keinginan Allah. Tetapi usolli wa anam. Saya salat tapi saya juga tidur. Yang terbaik begitu, tidur salat, bukan salat semalam suntuk, bukan begitu. Ya. Karena Rasulullah mencontohkan yang terbaik. Usolli wa anam.
Wa asum wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Puasa terus bukan baik, tidak baik, salah. Yang terbaik itu berbuka, berpuasa, berbuka, berpuasa. Wa tazawwajun nisa, dan yang terbaik bukan ninggalin para wanita, justru menikahi para wanita. Dan karena apa? Karena saya lebih ngerti. Karena di balik pernikahan banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan, banyak sekali maslahat. Makanya Nabi membuka dengan perkataan fa inni atqakum lillah. Saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW ya, ketika beribadah maka dia beribadah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca akhlak Nabi luar biasa. Salat malam sampai kaki bengkak-bengkak, subhanallah. Bayangkan Rasulullah SAW kemudian ada yang ikut di belakang, kalau enggak salah Hudzaifah. Rakaat pertama Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah, subhanallah, salat malam. Terus di penghujung kata dia, alhamdulillah sebentar lagi selesai. Ternyata Rasulullah sambung dengan surat An-Nisa. Waduh. Ya, tunggu lagi, sebentar lagi selesai. Sudah mau selesai, ternyata Rasulullah sambung dengan surat Ali Imran. Waduh. Menyesal kalau kita nyesal ikut di belakang. Mau ninggalin gak enak ya. Maksud saya luar biasa, Rasulullah kuat. Sampai hatta tatafattar qadama, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika perang Badar, semua orang tidur, Rasulullah berdoa, salat dan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kaum muslimin dalam perang Badar. Luar biasa. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling kuat beribadah. Kalau sedekah jangan tanya. La yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak ada yang minta sama dia. Kalau ada yang minta dia pasti kasih. Apapun yang dia miliki kalau dimintai pasti kasih. Enggak ada ragu-ragu. Mau ambil. Enggak ada marah-marah sama sekali. Rasulullah kasih. Jadi Rasulullah adalah manusia terbaik yang paling kuat ibadahnya, yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah disuruh menjelaskan, wa umirtu an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang pertama di antara kaum muslimin, maksudnya yang kualitasnya nomor satu. Paham ya? Paham. Ini tafsiran yang lebih tepat, Allah alam bisa. Adapun kalau ditafsirkan untuk menjadi orang pertama Islam ya tafsirul hasil ya, Rasulullah memang pasti jadi pertama karena dia seorang adalah nabi pasti yang pertama baru kemudian pengikutnya. Kemudian Rasulullah diperintahkan lagi untuk mengiklankan, mengumumkan kepada umatnya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah, sungguhnya aku ini sangat takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab di hari yang sangat dahsyat. Itu hari kiamat. Itu hari kiamat. Ini menunjukkan seorang yang semakin bertakwa, dia pasti semakin takut dengan hari kiamat. Seorang yang imannya semakin tinggi, dia tahu detail-detail tentang dahsyatnya hari kiamat, tentu dia semakin takut. Makanya orang kenapa bermaksiat? Karena takutnya kepada hari kiamat kurang. Keyakinan terhadap hari akhirat kurang. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Allah takut-takutin. Kata Allah, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat, goncangan sangat dahsyat. Allah jelaskan. Idza zulzilatil ardu zilzalah, ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, luar biasa. Bumi digoncang, terbelah, kemudian keluar benda-benda dari perut bumi, logam-logam atau yang lainnya, ngeri. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tathar, ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini semua hari kiamat dahsyat. Ini baru proses hari kiamatnya, belum proses hari kebangkitan, belum berdiri di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, belum di sidang, belum mengeri semuanya. Makanya ketika orang kurang beriman kepada hari kiamat, dia berani bermaksiat, dia berani berbuat zalim. Kenapa? Ada cuek terhadap hari kiamat. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Kurangi sedikit. Harusnya 10 kilo dia jadikan 9 kilo 9 ons. 1 ons dia kurang. Harusnya 10 liter dia bikin 9 liter sama 9,9 liter. Dikurang. Orang yang beli tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau mereka jual, mereka kurangi timbangan. Kalau mereka beli, mau timbangannya dipenuhi. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan?
Di yaumin azim, di hari yang dahsyat. Artinya mereka tuh kurang yakin dengan hari kebangkitan. Kalau mereka yakin ada hari kiamat, maka mereka pasti takut melakukan kezaliman. Makanya orang yang paling takut dengan dahsyatnya hari kiamat, orang yang paling bertakwa. Nabi takut. Satu maksiat dia takut, dia mengatakan, dan Allah suruh dia iklankan, umumkan. Qul inni akhafu, katakanlah sungguhnya aku ini, pakai sesungguhnya. Aku ini takut. In asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku. Adzab yaumin azim, azab di hari yang sangat dahsyat. Oleh karenanya, di antara sebab seorang masuk surga karena dia takut dengan hari kiamat. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika penghuni surga saling berkumpul. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka saling ngobrol di antara mereka. Saling berhadap-hadapan. Mereka berkata, bagaimana masuk surga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah-tengah keluar dalam kondisi musyfiqin. Musyfiqin artinya takut. Famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami takut dengan azab yang mengerikan. Azab neraka jahanam, maka Allah karena kami takut dulu dengan neraka jahanam pada hari kiamat kelak, akhirnya pada hari kiamat sekarang famannallahu alaina, maka gara-gara kami takut tersebut Allah menganugerahkan kami dengan ketenangan, maka Allah selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Siapa yang takut dengan neraka di dunia, dia akan selamat dari azab neraka di akhirat. Jadi seorang yang semakin bertakwa dia semakin takut dengan hari tersebut sehingga dia persiapan. Kalau enggak beriman cuek aja, mau zalimi orang, ngomong sembarang, mau zalimi keluarga, zalimi istri, zalimi anak, zalimi suami, cuek aja. Ada Rasulullah tidak demikian. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Ya. Katakanlah, aku ini takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab yang